Anda kembali bersama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Maka tak heran, animo masyarakat Indonesia sangat tinggi pergi haji. Saudara, tahun ini kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia mencapai 229.000. 30% diantaranya adalah jamaah lansia. Maka tak heran, pemerintah mengusung tema Haji Ramah Lansia pada penyelenggaraan haji tahun 2023. Saudara, jemaah haji lansia yang jumlahnya mencapai 66.000 beruntung bisa ke Tanah Suci. Karena banyak jemaah haji yang gagal berangkat karena biaya yang terus naik. Lalu bagaimana menyikapi biaya haji yang kemungkinan akan naik tahun depan? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti. Sidang isbat secara mufakat bahwa 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Masehi, dan hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 Masehi. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh Kamis 29 Juni mendatang. Hal ini diputuskan setelah pemerintah melakukan sidang isbat dan menentukan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada 29 Juni 2023. Sebelumnya, pemerintah menggunakan metode Ruqyatul Hilal atau pemantauan hilal awal Zulhijjah di 99 titik di Indonesia untuk menentukan Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Namun, keputusan pemerintah berbeda dengan pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah yang menetapkan Idul Adha jatuh pada Rabu 28 Juni 2023 dengan metode hisab. Sementara, berdasarkan hasil sidang isbat, pemerintah Arab Saudi memutuskan wukuf Arafah 9 Zulhijjah jatuh pada 27 Juni 2023. Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan para jemaah haji. Berdasarkan hasil dari lembaga atau sidang isbat di pemerintah Saudi memutuskan insya Allah tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada tanggal 27. Tercatat per 23 Juni 2023, sebanyak 99.211 jemaah haji gelombang 2 yang tergabung dalam 258 kelompok terbang tiba di Bandara King Abdul Aziz International Jeddah untuk selanjutnya diterbangkan ke Mekah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meninjau kesiapan penyelenggaraan puncak haji di Jeddah, Arab Saudi, Senin 19 Juni lalu. Dalam kunjungannya, Menak mengimbau jemaah haji menjaga kondisi fisik, khususnya jemaah lanjut usia, mengingat puncak ibadah haji memasuki musim panas dan membutuhkan stamina yang prima. Sebelumnya, Menak mengaku mendapat laporan terkait jemaah haji lansia yang kesulitan mengunyah makanan bertekstur keras. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, tak heran animo masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah haji sangat tinggi. Namun, selain waktu tunggu keberangkatan haji yang cukup lama, sebagian masyarakat juga terkendala kenaikan biaya haji yang terjadi tahun ini. Kementerian Agama dan DPR menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 2023 sebesar Rp49,9 juta. Angka ini naik hingga 10 juta rupiah dari besaran BIPIH tahun lalu, yaitu Rp39,8 juta. Agar Bapak Ibu sekalian terus menjaga kesehatannya. BIPIH meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Madinah dan Mekah, living cost atau biaya hidup, serta visa. Berdasarkan perbedaan biaya di tahun 2020 dan 2023, tahun 2022, pemerintah menetapkan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH sebesar Rp97,7 juta. Dengan rincian, biaya yang dibayar jemaah sebesar Rp39,8 juta dan biaya nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH sebesar Rp57,9 juta. Tahun 2023, pemerintah menetapkan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH sebesar Rp90 juta. Dengan rincian, biaya yang dibayar jemaah sebesar Rp49,9 juta dan biaya nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH
sebesar 40,2 juta rupiah. Terjadi penurunan BPIH sebesar 7,7 juta rupiah. Namun, penggunaan nilai manfaat sebagai subsidi berkurang sekitar 17 juta rupiah per jemaah. Sehingga selisih 10 juta rupiah ini dibebankan kembali kepada jemaah. Pemerintah pun sepakati total penggunaan nilai manfaat tahun ini sebesar 8 triliun rupiah. Nilai manfaat merupakan hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH terhadap dana setoran jemaah. Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Dirjen PHU Kementerian Agama, Jaja Jailani menjelaskan, kenaikan BPIH 2023 ada kaitannya dengan rasionalisasi nilai manfaat dan biaya akomodasi yang mengalami kenaikan. Selain itu, pemerintah juga menjaga konsep kategori jemaah haji yang disebut dengan istitoah atau bagi yang mampu. Yang pertama adalah nilai manfaat itu adalah hak semua jemaah. Bukan hanya jemaah yang berangkat pada tahun ini, tetapi adalah jemaah yang belum berangkat juga memiliki hak yang sama dengan jemaah. Nah, untuk menjaga kesinambungan itu, terus ada rasionalisasi. Jangan nilai manfaatnya besar yang mengakibatkan uang jamaah yang belum berangkat itu akan tergerus oleh jamaah yang berangkat. Nah, untuk menjaga keadilan, menjaga rasionalitas itulah yang akhirnya mau tidak mau pemerintah bersama-sama DPR membahas kembali berapa besarannya. Akhirnya disepakati bahwa tahun 2023 ini BPIH jamaah haji reguler adalah sebesar 49 juta. Di dalam penyelenggaraan ibadah haji juga tidak terlepas oleh perkembangan dunia, Mbak. Dan juga perkembangan di Arab Saudi itu sendiri. Yang pertama adalah berkaitan dengan dolar. Dengan nilai kurs itu kan sangat berpengaruh. Dia ada 3 layanan, Mbak, yaitu transportasi, catering, dan hotel. Nah, terus juga ada transportasi kan berselawat. Nah, ini kan juga ada penyusunan harga yang dilakukan oleh kawan-kawan hasil lelang di Saudi. Nah, ketiga faktor inilah yang menyebabkan adanya kenaikan. Namun, dengan adanya kenaikan biaya haji, pemerintah menjamin adanya peningkatan fasilitas, khususnya layanan ramah lansia, mengingat tahun 2023 tercatat 67.000 jemaah lansia yang diberangkatkan. Sementara bagi jemaah yang masuk kuota tahun ini dan tertunda berangkat, pemerintah menjamin jemaah tersebut akan masuk kuota prioritas jemaah haji mendatang tahun 2024. Layanan-layanan ini sekarang kan berbeda nih. Ada lansia. Nah, lansia itu adalah 67.000. Seorang ya, 67.000 jemaah. Disinilah titik krusialnya. Di tahun 2023 ini ada perbedaan layanan dengan yang lainnya. Di tahun ini adalah tahun ramah lansia. Ya, bagi jemaah haji yang mungkin tahun ini berhalangan, padahal kuota sudah masuk, Pak, ya, tetapi tidak bisa berangkat, atau juga mungkin tidak dapat melunasi, gitu kan ya. Nah, ini adalah merupakan menjadi prioritas keberangkatan tahun yang akan datang. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada jamaah haji yang tahun ini mungkin belum bisa berangkat karena berbagai macam faktor. Kami harapkan untuk mempersiapkan haji tahun 2024 karena mereka adalah sebagai kota prioritas untuk keberangkatan. Saudara, pemerintah pun berjanji akan menyiapkan solusi untuk mengantisipasi kenaikan biaya haji di tahun-tahun berikutnya. 60 menit special report, segera kembali. Setoran awal kita masih 25 juta. Setoran jamaah yang 25 juta ini kan 10 tahun yang lalu, Mbak. Dan kondisi ekonomi sekarang sudah sangat jauh berubah. Masih bersama 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, naiknya biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 membuat sejumlah jemaah harus banting tulang agar bisa berangkat ke Tanah Suci.
Saudara, pemerintah beralasan naiknya biaya ibadah haji karena belum adanya dana cadangan pengelolaan ibadah haji untuk mengantisipasi risiko yang tak terduga. Melalui Badan Pengelola Keuangan Haji, pemerintah pun telah merumuskan kebijakan baru untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan biaya haji di tahun-tahun berikutnya. Lalu bagaimana pemerintah mengoptimalkan pengelolaan dana haji? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti. Di tahun 2023 ini, Indonesia mendapat alokasi kuota sebanyak 221.000 jemaah haji yang terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Namun, Kemenak mencatat hingga penutupan pelunasan biaya haji 19 Mei lalu, ada 24.276 calon jemaah haji yang belum melunasi BPIH atau biaya yang ditetapkan. Sebagian terkendala masalah finansial. Mari kita lihat komposisinya. Tahun 2022, BPIH yang ditanggung jemaah sebesar 40,54%. Biaya yang ditanggung BPKH dari nilai manfaat adalah 59,46%. Kita lihat di tahun 2023, BPIH yang ditanggung jemaah sebesar 55,3%, sementara biaya yang ditanggung BPKH dari nilai manfaat adalah sebesar 44,7%. Mengapa komposisi biaya yang ditanggung BPKH lebih kecil di tahun 2023 ini? Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH berkaitan dengan kenaikan biaya masyair atau biaya prosesi ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah yang semula Rp1.800 atau setara 7,22 juta rupiah menjadi Rp5.656 atau setara 22,71 juta rupiah. Biaya ini ditetapkan sepenuhnya oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menjelaskan selama ini nilai manfaat dana haji digunakan sebagai subsidi biaya pokok sekaligus menutupi kenaikan-kenaikan yang terjadi supaya jemaah mendapat keringanan dari BPIH yang ditetapkan. Dalam perkembangannya, komposisi nilai manfaat yang digunakan dari tahun ke tahun terus membesar. Tahun 2014, penggunaan nilai manfaat sebesar 32%. Tahun 2015 sebesar 39%. Sementara di tahun 2016 sebesar 42%. Kita lihat di tahun 2017 sebesar 44%. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019 sebesar 49%. Puncaknya, tahun 2022 penggunaan nilai manfaat sudah mencapai 59%. Nilai manfaat ini memang diperuntukkan sebagai subsidi para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Namun, seyogyanya harus dirasakan juga oleh jutaan jemaah lainnya yang sudah membayar setoran awal, namun masih menunggu antrean berangkat haji selanjutnya. Apabila nilai manfaat digunakan menutup seluruh kenaikan biaya yang terus naik tanpa diimbangi nilai BPIH, hal ini dapat mengganggu keuangan haji. BPKH menyebut komposisi BPIH dan penggunaan nilai manfaat saat ini sudah tidak ideal dan akan berdampak untuk jemaah tunggu. Pengelolaan haji dengan model sekarang, terutama untuk pembiayaannya yang masih lebih besar, sumber yang berasal dari subsidi nilai manfaat, itu menyebabkan besar pasak daripada tiangnya. Kita harus memikirkan bahwa ada 5,3 juta jemaah tunggu yang saat ini hasil pengembangannya tidak dikembalikan kepada jemaah ini. Dalam proyeksi BPKH menghitung adanya pelaksanaan haji 2 kali dalam 1 tahun Masehi. Karena kan tahun Hijriah itu geser 10 hari gitu. Maka dalam hitungan kami nanti akan ada haji di bulan Januari dan di bulan Desember. Nah, artinya apa? BPKH melakukan subsidi dengan yang bersumber dari nilai manfaat. Nilai manfaat itu kan dicari periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu 1 tahun. Tapi pada satu titik bisa jadi diminta 2 kali subsidi yang bersumber dari nilai manfaat yang hanya 1 kali. Ketemu di permintaan 2 kali nilai manfaat di tahun 2027 atau 2028. Nah, ini alert yang kita sampaikan bahwa BPKH bisa jadi kalau hanya mampu nanti 1 kali nilai manfaat,
ya kita sampaikan kita 1 kali loh, tapi 1 kali lagi siapa yang subsidi gitu loh. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji demi meningkatkan nilai manfaat, BPKH berupaya melakukan investasi di sektor ekosistem haji, sektor lembaga keuangan syariah, dan multisektor lainnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan risiko investasi yang rendah. BPKH sendiri belum memiliki dana cadangan untuk mengantisipasi unexpected risk atau resiko tidak terduga yang mungkin terjadi dalam sebuah investasi. Kenaikan harga dari Kerajaan Arab Saudi, biaya masyair dan segala macam yang tidak terprediksi mungkin tahun depan berapa persen itu. Solusinya atau siap-siapnya yang dilakukan oleh BPKH ini seperti apa sih Pak? Kenaikan ini memang tidak bisa dihindari. Maka sebenarnya yang bisa dilakukan BPKH adalah pertama BPKH sesuai dengan tusinya adalah melakukan investasi maupun penempatan ke area ekosistem haji yang mendukung pelaksanaan haji. Bagaimana makan itu bersumber dari makanan Indonesia. Nah, kemudian kalau penginapan, bagaimana menginap di hotelnya BPKH yang kemudian pada saat kita bayarkan, kita terima pembayaran dari jemaah, kembali lagi untuk jemaah lagi. Untuk penempatan di bank syariah itu maksimum 30%. Nah, selebihnya 70%-nya ada di investasi. Nah, di investasi ini sendiri kemudian ada investasi langsung, investasi surat berharga, investasi lainnya, dan investasi emas. Yang dibatasi, investasi emas itu dibatasi maksimum 5%. Investasi langsung lainnya dibatasi 10% maksimum. Investasi langsung itu dibatasi 20%. Sisanya itu diabsorb di surat berharga. Untuk mengcover risiko tersebut, saat ini juga BPKH tidak atau belum ada pembentukan cadangan. Di mana BPKH tidak mempunyai modal, karena apa? Tidak ada sama sekali penyertaan dari pemerintah atau negara menjadi modal. Di mana kalau kita ketahui dalam manajemen risiko, modal itu menjadi penting untuk buffer unexpected risk. Kementerian Agama menjelaskan tidak menutup kemungkinan biaya haji akan naik di tahun-tahun berikutnya, tergantung dari biaya kebutuhan dan kondisi ekonomi dunia. Namun, pemerintah terus berupaya melakukan pendekatan khusus kepada Arab Saudi terkait biaya yang ditetapkan. Pemerintah juga akan merumuskan kebijakan baru untuk menghadapi kenaikan biaya demi memudahkan jemaah berangkat haji. Bagaimana persiapan Kemenak dalam hal ini untuk menghadapi kenaikan biaya lagi yang mungkin jemaah juga makin keberatan mungkin? Setoran awal kita masih 25 juta. Setoran jamaah yang 25 juta ini kan 10 tahun yang lalu, Mbak. Dan kondisi ekonomi sekarang sudah sangat jauh berubah. Kami sedang membuat rumusan berkaitan dengan BPIH ke depan. Hasil kajian kami, tapi ini belum menjadi kebijakan, hasil kajian. Ada beberapa rumusan. Yang pertama adalah meningkatkan nilai setoran awal. Yang kedua ada cicilan, sehingga pada saat nanti jamaah itu akan berangkat tidak memberatkan. Gitu Pak. Sehingga apakah dicicil. Apakah bukan setahun berapa? Itu akan disepakati bersama-sama dengan Komisi 8. Mempersiapkan keberangkatan haji memang tak mudah. Apalagi jika harus dihadapkan ketidakpastian waktu dan biaya. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU sebagai lembaga yang langsung bersentuhan dengan jemaah pun ambil peran, memberi pendampingan baik secara motivasi dan finansial. Manasik secara berkala juga rutin dilakukan sebelum keberangkatan untuk mengedukasi jemaah terkait rangkaian pelaksanaan ibadah haji maupun mengenai perubahan kebijakan haji yang sedang berlaku. Kita dari awal KBIH ini memotivasi jamaah begitu setelah membayar 25 juta setoran awal, itu kita sarankan untuk nabung. Pengurus FK ini dari pusat sudah mewanti-wanti seluruh pembimbing memberikan motivasi untuk selalu mengikuti bimbingan manasik. Yang kedua, menjelaskan bahwa bersiap-siap, siapa tahu itu BPIH itu akan naik. Itu sudah kita ini. Itu kalau ada jamaah yang kekurangan tadi, kalau ini yayasannya atau ini pembimbingnya punya kemampuan bantu itu,
Yang kedua, kita bisa kerjasama dengan lembaga keuangan. Bank syariah itu juga mau bantu. Asalkan jamaah haji itu punya jaminan entah rumah apa, bisalah. Ini sudah kita lakukan. Kenaikan biaya haji semestinya bisa diprediksi lebih dini, supaya calon jemaah dapat mempersiapkan sejauh hari. Pemerintah bersama badan pengelola terkait diharapkan mampu merumuskan kebijakan demi memudahkan calon jemaah haji melaksanakan rukun Islam yang kelima. 60 menit sudah kami hadir menemani Anda saudara. Tetap ikuti perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.